Selamat Hari Raya kepada teman-teman wartawan juga. Pertama, mengenai program penanganan COVID dan biaya atau pemulihan ekonominya. Ini ya, di dalam sistematika kita, untuk program penanganan COVID, yaitu mencakup seluruh bidang, yaitu kesehatan, bansos, kemudian dukungan kepada perekonomian, itu totalnya adalah sebesar 600. Jangan lupa like, comment, subscribe karena gratis. Dukung terus channel Hans Teguh TV. Enjoy, sukses selalu. Bye bye. 77,2 triliun. Ini berdasarkan postur baru yang kita akan sampaikan dalam revisi Perpres ya. Jadi 677,2 triliun. Untuk pemulihan ekonominya sendiri adalah sebesar 589,65 triliun. Itu ya. Beberapa komponen tadi yang ditanyakan, bansos sebesar 178,9 triliun yang totalnya, tapi di luar masalah tambahan logistik untuk Bulog yang juga sebetulnya untuk bansos. Jadi kita nanti masih harus tambahkan, tapi itu bansos yang langsung diterima oleh masyarakat. Untuk usaha mikro subsidi bunga, tadi saya sudah sampaikan 35,28 triliun. Untuk pertanyaan khusus mengenai penempatan dananya dalam hal ini, penempatan dana di dalam rangka mendukung usaha kecil menengah ya adalah sebesar, tunggu sebentar, penempatan dana ini untuk restrukturisasi usaha kecil menengah akan mencapai 78,78 triliun. Ya. Untuk yang korporasi maupun yang untuk padat karya, ini sedang dilakukan finalisasi. Namun kita sudah mencadangkan untuk supaya kita bisa memasukkan di dalam revisi Perpres ini. Gitu ya. Untuk BUMN, tadi pertanyaannya, bentar saya lihat. BUMN yang berhubungan dengan COVID, pertanyaannya apakah ini merupakan aji mumpung? Kita melakukan seleksi bersama Menko Perekonomian dan kementerian terkait serta Menteri BUMN. Tadi yang saya sampaikan ya, untuk dukungan BUMN ini adalah mereka yang terkena dampak COVID, baik dari sisi demand, supply, financial, dan operasional mereka. Contohnya kalau seperti berbagai BUMN yang kemudian volume kegiatannya drop karena terjadinya PSBB, seperti kereta api, kemudian penerbangan seperti Garuda, atau yang melaksanakan program strategis nasional seperti Hutama Karya untuk penyelesaian jalan tol dan jalan di Sumatera, atau Bulog yang melakukan dukungan kepada operasi bantuan sosial. Kemudian untuk perumahan adalah yang seperti kita sampaikan sebelumnya untuk mendukung demand side-nya maupun kapasitas untuk menyerap rumah yang dibangun bagi masyarakat berpendapatan rendah. Juga untuk Bahana dan PNM adalah memang khusus untuk melaksanakan tugas pemulihan ekonomi ini, yaitu tadi seperti jaminan kredit modal kerja dan untuk penyaluran kredit untuk usaha kecil yang ultramikro dan mekar. Untuk Pertamina dan PLN ini karena posisi strategis mereka, namun kami sudah meminta kepada Kementerian BUMN untuk melihat seluruh struktur dari neraca mereka, sehingga mereka tetap melakukan langkah-langkah efisiensi dan melakukan prioritas yang dilihat kembali dari sisi kemampuan untuk melakukan ekspansi dari belanja modalnya atau capex-nya. Sehingga tetap akan terjaga neracanya sambil terus mereka melaksanakan tugas-tugas yang memang
dimintakan oleh pemerintah seperti elektrifikasi dan pelayanan kepada listrik kepada seluruh masyarakat, dan untuk Pertamina adalah menjaga stabilitas dari pasokan bahan bakar di seluruh Indonesia. Untuk ITDC memang dia dari sisi kita untuk memulihkan ekonomi, dari sisi pemulihan pariwisata ini menjadi salah satu yang memang menjadi fokusnya pemerintah prioritas. Nah, dari BUMN ini di dalam pemulihan ekonomi yang betul-betul masuk dalam pemulihan ekonomi seperti tadi saya sampaikan adalah 52,57 triliun. Dari tadi yang total lebih dari 500 berapa tadi pemulihan ekonomi yang saya sampaikan. Tunggu sebentar. Dari pemulihan ekonomi yang sebesar 589,65 triliun. Ini ya, itu BUMN-nya adalah tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat dari sisi PMN-nya, itu adalah khusus untuk tadi PLN, kemudian Hutama Karya, kemudian untuk Bahana yang membawahi Jamkrindo dan Askrindo, kemudian untuk PMN untuk tunggu sebentar, Bulog, untuk ITDC dan untuk PNM, yaitu yang melakukan tugas untuk kredit mekar. Sedangkan yang lain adalah untuk dukungan bansos seperti Bulog tadi, plus untuk kompensasi yang kita tidak masukkan dalam program pemulihan ekonomi, itu di luar program pemulihan ekonomi. Pertanyaan mengenai prediksi growth tahun 2020. Seperti tadi telah saya sampaikan, pemerintah menggunakan tetap baseline antara 2,3 hingga minus 0,4. Namun kalau melihat dari sisi kuartal satunya dan kemungkinan kuartal 2 akan lebih berat, kita melihat kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan masuk dalam skenario yang lebih rendah dari skenario berat. Artinya kemungkinan bisa lebih rendah dari 2,3%. Namun dengan berbagai stimulus dan pemulihan ekonomi ini kita tetap berharap untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 0%. Artinya itu mendekati bahkan 1 atau mendekati di 2,3. Meskipun di 2,3 menjadi lebih berat karena kuartal kedua akan sangat turun akibat PSBB yang meluas. Namun kita tetap berharap dengan program pemulihan ekonomi nasional ini, kuartal ketiganya dan keempatnya bisa mengejar kembali. Itulah yang kita lakukan, sehingga nanti prediksi growth kita mungkin di bawah